Hey guys, Mike di sini. Sebenarnya sampai sekarang pun kami masih agak bingung antara Core i5 dan Core i7 Ice Lake dari segi performa, karena dari spek keduanya itu bener-bener mirip banget. Jadi apakah bener mending beli i5 aja dibandingin buang-buang uang beli i7? Let's check out. Awalnya, ini video mau bahas tentang notebook 14 inci thin and light yang satu ini, Acer Swift 3 versi Ice Lake yang tahun ini dapat nama baru jadi Acer Swift 3 Infinity 2. Tahun lalu kami sempat review laptop yang sama namun dengan versi lebih mentok, berisi Core i7 Ice Lake. Nah, berhubung Core i7 itu punya IGP cukup kencang berupa Iris Pro, sedangkan semua varian Acer Swift 3 Infinity punya dedicated GPU MX250 10W, pertanyaannya apa mending beli versi i5 aja yang lebih murah, karena nampaknya i7 tuh bakal mubazir. Toh juga sama-sama 4 core masalahnya. Sebelum itu kita rekap singkat aja soal laptopnya sendiri. Dibandingkan Swift 3 Infinity generasi sebelumnya, Swift 3 Infinity 2 ini lebih enteng, lebih tipis, dan overall footprint lebih kecil. Emang sih, konstruksinya sekarang lebih didominasi polimer kecuali cover bawah yang masih terbuat dari metal. Tapi tetap solid dan gak kerasa murahan gimana dengan finishing rapi. Layar masih bisa ditekuk sampai tiduran, bezel layar tambah kecil, untungnya mempertahankan posisi webcam di atas, namun dari layar IPS sendiri kurang lebih kualitasnya masih sama, bukan sebuah layar yang bisa dibanggakan. Ada pula keyboard backlit 2 tingkat, sensor fingerprint, tombol power yang masih nyatu di keyboard, dengan satu tambahan penting yaitu port Thunderbolt 3 di sisi kiri, sebuah kemajuan besar untuk laptop ultra portable kelas 11 jutaan pada saat laptop ini mulai dijual. Sekian dulu basa-basinya, kembali lagi ke diskusi singkat antara Core i5 dan Core i7 Ice Lake generasi 10 yang terdapat dalam masing-masing SKU Swift 3 Infinity 2. Ingat, yang kami bandingkan di sini adalah i5 1035G1 dan i7 1065G7 Ice Lake berbasis 10 nanometer. Masing-masing punya 4 core dan 8 thread, bukan i7 Comet Lake 14 nanometer yang punya 6 core. Di atas kertas, mengesampingkan GPU onboard Iris Pro di i7 1065G7 yang jelas lebih kencang dari i5, di atas spec sheet ada beberapa perbedaan minor yang mengunggulkan i7. Pertama adalah base dan boost clock lebih tinggi, yaitu sampai 3,9 GHz di i7 di mana i5 mentok di 3,6, dan kedua, cache sebesar 8 MB, 2 MB lebih gede dibanding i5. Tetapi, seberapa kencang performa di dunia nyata sebenarnya kembali tergantung pada implementasi manajemen power masing-masing pabrikan. Oleh karena itulah kami melakukan tes perbandingan. Dan biar fair, Swift 3 ini nggak kami update sehingga sama-sama pakai Windows 10 build 1903, versi Windows yang dulu digunakan saat mereview Swift 3 versi i7. Secara memori untung juga sama, dual channel 8GB onboard nggak bisa ditambah, cuma beda soal storage NVMe. 1 tera di versi i7, sedangkan setengah tera di versi i5. Tidak ada slot hard disk 2,5 inci lagi di sini. Oke, kalau kita lihat dari skor Cinebench R15 yang mentok di range 500-an, di mana beberapa merek lain bisa dapat skor 600 ke atas menggunakan Ice Lake, ini jelas menggambarkan bahwa speednya di limit biar nggak panas. Main aman lah jatuhnya. Karena ya panasnya terkendali dan nggak berusaha push sampai kisaran 90 derajat pada kedua SKU. Yang berarti i7 pun sulit untuk terus-terusan bertahan di frekuensi turbo sehingga dari benchmark CPU baik di Cinebench R15, R20 sampai physics test baik di 3D Mark Night Raid dan Firestrike, skornya beda tipis, bahkan beberapa kali i5 menang tipis di atas versi i7. Again, karena suhu relatif aman, laptop ini juga lulus stress test Firestrike. Untuk sebuah laptop ultra portable begini ya emang bisa dimengerti kenapa Acer mencoba melimit performa CPU. Sayangnya, tahun lalu kami nggak sempat ngetes performa ekspor video. Namun, i5 ini bisa ekspor video 1 menit dalam range sekitar 40-45 detik. Setara dengan laptop Core i7 Ice Lake dari merek sebelah yang sebelumnya kami review, yaitu HP Spectre X360. Well, kalau gaming gimana? Kami coba salah satu benchmark game AAA yaitu Deus Ex Mankind Divided dengan skor yang kurang lebih setara juga. Hasil serupa juga kami dapatkan di game kompetitif Dota 2 setting mentok, namun anehnya nggak terjadi di game sepak bola PES 2019 entah kenapa. By the way ralat, dulu kami mencoba setting low di versi i7 bagi yang pernah nonton review tersebut. Tapi ya, kecuali soal ini, data pengujian buktikan bahwa i5 1035G1 punya kemampuan CPU setara i7 1065G7 dalam kasus Acer Swift 3 Infinity 2. Oke, hal terakhir yang kami perlu uji tinggallah daya tahan baterai.
Apakah dalam penggunaan ringan seperti web browsing dan ngetik i5 bisa lebih hemat dari i7? Setelah tes streaming video, jawabannya adalah kurang lebih juga persis. Sekitar 9,5 hingga 10 jam. Practically tidak terdapat perbedaan. So, dari eksperimen kecil-kecilan hari ini, jelas bisa disimpulkan bahwa kalian nggak perlu beli Swift 3 Infinity 2 versi i7 demi performa lebih tapi nambah beberapa juta di atas varian i5. Kecuali, kalau mungkin kalian nggak mau repot-repot lagi upgrade SSD menjadi 1 tera. Ingat, secara teori, i7 Ice Lake tetap bisa lebih kencang. Mungkin di seri laptop lain apabila setting power dan cooling lebih optimal. Dan ini tentu nggak berlaku untuk i5 dan i7 Comet Lake, di mana sang i7 punya core lebih banyak seperti dalam review Prestige 14 minggu lalu. Apakah menurut kalian sendiri ada alasan lain yang bisa menjustifikasi pembelian varian i7? Mungkin gengsi? Jangan lupa komen di bawah, jangan lupa like dan share juga jika berkenan. Semoga kalian semua tetap sehat di rumah, and as always, stay safe.